acara APP yang kedua ini dalam pertemuan kedua permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita yang diserahkan kepada Ibu Lana. Kita nyanyi pembuka dulu ya. Bu Lana, Bu Marini. Puji syukur 330. Bersama melangkah kita semua hadap tangannya setia sebab setianya angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkenan kepadanya, kami umat-Mu ya Tuhan, Gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Silakan Bu Marina. Suster, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan mulai pertemuan AAP yang kedua ini.
yaitu permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, dalam ensiklik Laudato Si nomor 22, Paus Fransiskus menuliskan masalah-masalah limbah berkaitan erat dengan budaya membuang yang menyangkut baik orang yang dikucilkan maupun barang yang cepat disingkirkan menjadi sampah. Konteks ini menjadi nyata ketika kita melihat ribuan ton sampah makanan yang menggunung di pasar dan puluhan kantong sisa makanan yang berjejer di di perumahan serta pusat produksi makanan. Sejalan dengan ensiklik Laudato Si tersebut, ada pendapat bahwa di balik sebutir nasi yang sampai di meja kita, yang ada di depan kita dan siap untuk kita santap itu, ada kerja keras dan keringat banyak orang. Artinya, dengan menyia-nyiakan makanan, membuang makanan, kita sama saja tidak menghargai jerih payah orang-orang yang menyediakan sebutir nasi untuk kita. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang kedua ini, permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita, kita diajak untuk menyadari tindakan-tindakan yang dapat menjadi sumber sampah makanan. Marilah kita masuk dalam pernyataan tobat. Suster, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Marilah kita hening sejenak. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita buka dengan doa pembukaan. Doa pembukaan kita ucapkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, aneka jenis ikan, berbagai bentuk unggas, beragam hewan ternak, bermacam-macam warna sayur-mayur, dan aneka rasa buah-buahan, telah memperindah alam ciptaanmu, supaya dapat kami nikmati. Ini merupakan hasil karya-Mu yang ingin Engkau tunjukkan sebagai bukti kasih-Mu. Tetapi saat ini kami telah melihat semua keindahan ciptaan-Mu tersebut menjadi aneka bentuk makanan yang menumpuk berjejer menjadi sampah. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyadari aneka sampah makanan yang kami hasilkan telah menodai anugerah-Mu serta tercipta dan berdampak buruk terhadap alam ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami,
yang bersama dengan Dikau dalam dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita masuk ke dalam pendalaman iman. Kita akan membaca kisah kehidupan dengan judul kebiasaan menyisakan makanan dan minuman. Mungkin saya mohon Ibu Maria bacakan dulu. Iya. Kisah kehidupan. Kebiasaan menyisakan makanan dan minuman. Memangnya kenapa kalau makanan di piringmu habis? Bersih, tidak bersisa. Malu. Gengsi disangka lapar sekaligus doyan. Kalau memang lapar dan doyan, lalu kenapa? Lalu yang menyuguhkan makanan mengamini, ikut menertawakan orang yang piringnya bersih. Kemudian mengakhiri tawanya dengan ungkapan bahwa itu cuma bercanda. Sungguh tidak pantas. Saya lupa kapan terakhir kali saya menyisakan makanan alias makanannya tidak habis. Barangkali sewaktu SMP. Itu yang terakhir. Ingatan kuat soal adab makan ini saya peroleh saat kuliah semester 4 atau 5. Ketika sedang mengajar, dosen saya yang satu itu, Profesor D, selalu mengaitkan teori yang sedang kami pelajari dengan kejadian kontekstual. Di tengah cerita panjangnya, yang saya juga lupa beliau cerita apa, tiba-tiba beliau berpesan satu hal yang sampai detik ini selalu saya ingat. Selalu. Di balik sebutir nasi yang sampai di meja kita, ada di depan kita dan siap untuk kita santap itu, ada kerja keras dan keringat banyak orang. Maka jangan sampai kita menyisakan makanan di piring. Setiap mau mulai makan, ingat saja orang-orang yang sudah bersusah payah menyediakan sebutir nasi itu untuk kita. Saya bersyukur sekali punya orang tua yang sewaktu saya kecil mencontohkan kebiasaan baik saat sedang makan. Fokus, rapi, bersih, tenang, cepat, sepi alias tidak bunyi kecap-kecap, dan harus habis. Jadi tidak ada sejarahnya kami, saya, ibu, bapak, makan disambi aktivitas lain. Kalau sedang makan, ya makan. Tidak boleh ada kegiatan lain. Maka sewaktu saya masuk ke kehidupan selebriti akibat pekerjaan kantor, saya menemukan semua hal yang bagi saya sungguh sangat mengganggu itu. Suatu hari, kami makan bersama di restoran mahal. Mereka beli banyak menu, cuma dicicip 1-2 sendok, lalu dibiarkan begitu saja, tidak dibungkus atau dibawa pulang. Sampai di situ Saya kita lanjutkan dengan mungkin dibantu oleh Bu Siska, boleh? Ya. Saya yang saat itu sudah kekenyangan karena ternyata satu porsinya besar sekali, memaksakan diri untuk terus mengunyah pelan-pelan sampai habis tak bersisa. Saya kunyah daging stik lezat dengan air mata dan emosi yang ditahan-tahan. Pulangnya sesudah kami berpisah jalan, saya menangis, tergugu. Tetangga sebelah rumah saya persis seorang ibu yang ketika hamil anak bungsunya kelaparan tengah malam. Beliau punya sekotak makanan, tapi hanya cukup untuk si sulung. Diberikannya sekotak itu kepada anaknya sambil beralasan sudah kenyang, padahal perutnya lapar bukan main. Suami jauh dari harapan karena hobi judi. Akhirnya beliau keluar rumah diam-diam menuju rumah tetangga sebelahnya yang menggantung satu kantong plastik hitam di pagar rumah. Diambilnya kantong itu, lalu dibawa ke dalam rumah. Satu kantong plastik itu menyelamatkan dirinya sejenak pada malam itu. Apa isi kantong plastik itu? Makanan sisa.
Makanan yang sengaja digantung di pagar supaya diambil kucing. Makanan yang sungguh tidak layak dikonsumsi manusia, apalagi ibu hamil. Makanan itu bahkan kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan lagi, sebab itu sampah. Hanya mengingatnya saja hati saya sakit sekali. Bahkan ketika menulis ini, mata saya memerah. Saya sungguh membenci sifat dan tindakan orang yang hobi menyisakan makanan. Baik, terima kasih Bu Maria dan Bu Siska yang sudah membacakan dengan sangat bagus ya, suaranya merdu-merdu nih ibu-ibu ini. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam bacaan kitab suci yang diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Mohon bantuan Ibu Susi untuk membacakan. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita telah mendengarkan bersama-sama pendalaman iman, kisah kehidupan, dan juga dilanjutkan dengan bacaan kitab suci. Marilah kita masuk ke dalam dialog interaktif. Santai aja ya. Dialog interaktif ini berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci. Pertanyaan pertama, dalam kisah kehidupan, mengapa perilaku menyisakan makanan dikatakan sungguh tidak pantas? Siapa yang mau menjawab, dipersilahkan. Karena masih banyak orang. Karena sama saja tidak menghargai jeripaya orang-orang yang sudah menyediakannya, disebut tidak pantas. Ya, baik Bu Maria ya. Dan kita juga dianggap tidak bersyukur atas rezeki yang sudah Tuhan beri ya. Terus juga karena dalam setiap makanan yang kita makan ada kerja keras dan keringat dari banyak orang. Misalnya petani yang sudah menanam padi, terus kita konsumsi jadi beras, kita konsumsi jadi nasi, kita makan. Terus juga ada petani sayuran yang sudah menanam sayur mayur dengan begitu, sehingga sayurannya bisa bertumbuh dengan baik, dengan bagus, kita konsumsi juga. Kalau kita menyisakan makanan, kayaknya kita tidak menghargai para petani. Juga ada nelayan yang sudah menangkap ikan yang dengan taruhan nyawa, gitu ya. Terus juga ada peternak, jadi peternak ayam, peternak sapi, dan lain-lain itu. Jadi ada kerja keras dari mereka gitu. Makanya kalau kita menyisakan makanan tidak pantas gitu ya, karena ada kerja keras dari orang-orang yang sudah menyediakannya, yang sudah menyediakannya. Gitu. Baik. Pendapat saya. Terima kasih Bu Maria, pendapatnya bagus sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain atau Suster mau menambahkan? Silakan.
Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya waktu ikut sosialisasi untuk AAP ini, kebetulan saya masuk dalam kelompok yang membahas tentang pertemuan kedua ini. Sedikit diperdalam, kalau menurut suster, Bapak Ibu, kalau sisa makanan itu, misalnya kita nih memasak sesuatu, kemudian ada sisanya, misalnya kita bikin ayam goreng, kemudian ada 5 potong misalnya, yang termakan itu 3 potong, masih bersisa 2 nih. Kita nggak menghabiskan makanan itu. Kira-kira sisa makanan itu dan masih baik, enaknya mau diapain ya supaya bisa habis gitu. Masuk lemari es buat besok. Oh, masuk lemari es buat besok, Bu Siska. Terus diapain, Bu? Jadi makan lagi. Makan lagi ya? Digoreng lagi ya? Oh, disuir-suir ya, besok jadi ayam suwir ya. Ayam suwir atau kadang buat campuran nasi goreng. Oke, siap. Bagus banget ya. Jadi sisa ayamnya benar-benar bisa dimanfaatkan ya. Oke, diolah lagi jadi yang lain. Oke, baik. Tulangnya Bu Marina. Kenapa? Kalau kita sampai tulangnya buat bubuk. Oke. Iya betul, tulangnya buat bubuk. Tulangnya buat bubuk ya. Oke. Yang punya guguk, kalau yang nggak punya guguk gimana, Bu? Yang punya guguk buat kucing. Baik ya. Apalagi Bu-ibu, yang kalau misalnya sisa-sisa makanan itu biasanya di apa aja sih yang bisa misalnya contohnya apa selain kalau tadi contohnya ayam, yang lain apa? Nasi kadang-kadang juga kan dibikin nasi goreng. Oh, nasi goreng ya, disimpan. Oh, disimpan. Atau dikasih karyawan. Oh, dikasih karyawan. Ayo dibagi-bagi, diplastikin ya, siapa yang mau pulang. Ya. Oh, bukan diplastikin, ditaruh di wadah ya. Ya, benar. Kebetulan Bu Marina itu biasanya saya tuh sisa sayur, biasanya buat besoknya masak mie itu aja, Indomie. Oh, Pak, dimasak Indomie ya, Pak ya? Oke. Indomie enak tuh. Mantap ya. Baik, terus apa lagi nih? Suster Eti tadi udah senyum-senyum, Suster. Iya. Saya melihat yang pertanyaan nomor 1 ini lebih ke sisa makanan yang pada akhirnya dibuang. Ya. Kalau sisa yang masih baik itu kan memang kita bisa olah kembali, Betul. kita simpan, entah mau diolah macam apalah pasti kan ya. Kalau simpan yang sisa yang masih bagus kan itu. Tapi kan kayaknya penekanan di sini lebih yang sudah ambil di piring atau yang seharusnya sih masih bisa layak untuk dimakan, tetapi kemudian dibuang. Betul. Nah itu Dimakan yang sendiri, sikap itulah yang tidak pantas gitu ya. Iya. Sikap yang menyisa makanan yang kemudian dibuang itu memang tidak pantas, karena yang pertama tadi sudah diomong sih, itu tidak menghargai. Betul. Tidak hanya tidak menghargai orang yang ya telah bersusah payah ikut menghasilkan makanan untuk sampai ada di meja kita, walaupun kita memang punya uang dan membelinya gitu, tetapi kan walaupun punya uang, kalau orang tidak menjual, tidak bersusah, tidak ada beras kan tidak mungkin ada kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu tidak menghargai orang lain, tetapi tidak menghargai Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu menciptakan makanan segala macam memang untuk keperluan kita gitu ya, secukupnya gitu. Jadi bukan untuk dibuang-buang. Kalau kita buang-buang, kita sama saja dengan tidak menghargai pencipta kita yang telah menciptakan makanan itu dan mengadakan makanan itu untuk kita, yang telah memberi rezeki itu untuk kita kayak gitu. Itu sikap tidak pantas terhadap sesama, tetapi juga terhadap Tuhan. Dan juga kita tidak menghargai diri kita itu sebagai pribadi yang bermartabat, yang bisa membedakan mana yang baik, yang bisa menghargai orang lain dan sebagainya. Dengan membuang makanan itu kan menunjukkan ego diri yang sangat tinggi, tidak peduli gitu orang lain keliling itu bersusah payah, bahkan mungkin ya sehari mungkin belum tentu juga sekali makan, belum tentu, atau barangkali dapat sekali makan, yang sama ada yang lain sama sekali tidak, itu sama sekali tidak terpikir dalam
tidak ada dalam benak orang-orang yang seperti ini gitu. Pokoknya yang penting saya punya duit, saya punya makanan, saya punya apa gitu. Ego itu sikap sombong itu tidak pantas ya gitu. Itu sih sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Suster, tambahannya luar biasa ya Bapak Ibu. Ya. Amin. Ini juga Suster menyampaikan sesuatu yang mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan saya nih Suster, karena ya saya pernah lah menyisakan makanan, dan ketika saya melihat ini, saya sedikit cerita ya sama Suster Bapak Ibu. Saya pernah waktu beberapa tahun yang lalu itu saya makan dengan suami saya di McD. McD-nya tuh McDonald's Lodaya. Pada waktu kami keluar lewat pintu samping itu masih ada ruang terbuka pada waktu itu. Kalau sekarang kan sudah berubah ya tempatnya. Kami sangat kaget pada waktu kami pulang lewat pintu samping. Jadi begitu ada sekelompok orang meninggalkan tempat di samping itu, maka setelah itu tidak sampai 5 menit menyerbulah anak-anak pemulung dan pengamen itu ke meja-meja yang masih tersisa-sisa minuman, Coca-Cola masih separuh, saya melihat sendiri. Kemudian ayam itu yang masih ada dagingnya sedikit itu langsung dimakan oleh anak-anak ini, padahal itu habis bekas minum mulut orang lain. Jadi betapa kejutnya kami sadar seperti tampar gitu ya, tampar bahwa itu adalah satu fenomena atau satu pemandangan yang memang benar-benar nyata. Jadi dulu saya pernah dapat ya Suster film yang waktu di Filipina itu ada keluarga yang makan sisa-sisa dari KFC ya, jadi mereka pengepul dari sisa-sisa tulang-tulang ayam dan ada lagi nasi, kemudian mereka bawa dengan gembira, kemudian ibu rumah tangganya sudah menunggu, kalau nggak salah keluarga itu punya 5 anak, kemudian dari itu dibersihkan, kemudian diolah, diambil sisa-sisa dagingnya dan mereka makan dengan gembira. Jadi ternyata kalau melihat itu memang betul-betul seperti yang Suster Eti katakan, kita itu menyisakan makanan itu menjadi pribadi yang tidak bermartabat ya, tidak layak sama sekali menyisakan itu dan diambil orang lain, itu menurut saya sangat mengerikan juga. Jadi kalau boleh ya saya mengatakan saya juga bertobat untuk itu. Terima kasih. Semua. Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang kedua ya. Dalam bacaan kitab suci, mengapa Yesus mengajarkan untuk berdoa, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Silakan, Suster, Bapak Ibu. Ya kalau kelebihan, ambil kelebihan, dibuangkan dosa. Jadi harus secukupnya, sudah Tuhan Yesus ajarkan. Ya, betul Bu Rifka. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menjadi manusia yang serakah kali ya. Jadi yang tidak terlalu berlebihan, itu Tuhan Yesus mengajarkan. Kalau di dalam berikanlah kami makanan kami secukupnya, Tuhan Yesus untuk mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang serakah. Ingat bahwa masih ada orang yang berkekurangan yang lain. Dengan yang lain. Menurut saya. Jadi kalau ada lagi baru jangan yang sisa buat orang. Ya. Jadi harus cukup. Secukupnya ngambil. Ada lagi? Barangkali Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa makanan yang kita makan apapun itu berasal dari Dia. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa setiap hari, karena apabila Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita mempunyai cukup makanan buat kita makan, kayaknya semua mustahil ya, kita juga nggak akan makan juga. Baik, betul Bu Siska. Ada lagi yang lain?
Ya, saya Bu. Silakan. Silakan Pak. Nyambung yang kedua, Pak. Kedua, pertanyaan kedua. Ya. Sebelum ini. Ya, tadi saya mau stop, udah kelewatan. Tapi langsung nyambung ke sini ya. Bahwa Yesus yang katakan tadi adalah sebuah pendidikan. Ya. Yesus sedang mendidik bagaimana kita memperlakukan makanan. Oke? Bagaimana kita memperlakukan makanan. Dari sebelumnya, maksudnya dari ngambil makan itu pun secukupnya. Tanggung jawab untuk menghabiskan. Ya. Oke? Gimana yang sebelumnya? Saya juga seperti ada pendidikan, maaf ya, Sarah nih, pendidikan Jawa. Jadi gini, ada 5 orang ronda. 5 orang ronda, dihidangkan 8 potong pisang goreng. Itu selalu pisang yang terakhir pada nggak mau. Jadi menyisakan satu terakhir, apa gengsi, apa itu saya pikir kenapa nggak dimakan? Sungkan mungkin Pak. Itu ternyata pendidikan untuk bukan. Pendidikannya jadi terbalik supaya orang jangan rakus gitu. Kalau itu diambil berarti lu rakus gitu loh. Jadi pendidikannya gimana ya? Jadi akhirnya menyisakan, terus jadi gengsi. Terus gengsi makanan itu sampai ke bawah ke McD ya. Yang terusnya itu bawa ke tempat lain. Kos-kosan yang kere di Denpasar itu dengan harga yang mahal, biaya bulanan yang minim, ada trik untuk makan McD. Kalau malam ngambil McD buat nerusin kuliahnya gitu loh. Cita lain. Lalu antar teman tuh dengan bangganya di McD juga. Ya kebetulan cewek ya. Dia menunjukkan dia orang kaya atau gimana. Saya hanya suka kulitnya. Lalu kulitnya dihabisin, terus tulangnya, dagingnya yang terselimut itu nggak dikasih, ya ditaruh aja udah. Terus pesan lagi, saya hanya suka kulitnya. Itu apa pendidikan bagaimana suster yang berkecimpung di dunia pendidikan ya? Bagaimana mendidik supaya jangan, ya itu mengikuti saja. Ambillah secukupnya, lalu habiskan gitu aja. Bersih. Itu aja dulu. Pak, maksudnya kulitnya dimakan, ya. Terus dagingnya dikemanain, Pak? Ditaruh begitu aja. Ya cuman tahu kulitnya aja. Kulitnya doang. Doang kulitnya doang. Dagingnya malah dibuang ya. Nah, itu gengsi itu. Itu kalau gengsi, makan kulit mah. Makan kulit mah kagak gengsi, Pak. Lemak ini. Oh, daging baru ya. Iya. Sebenarnya kalau kata Bapak tadi benar ya Pak ya. Jadi harus ada satu pendidikan mengingatkan bahwa makan itu yang secukupnya. Kalau misalnya seperti itu memang ada sih. Saya pernah juga teman saya lebih suka makan kulitnya daripada makan dagingnya. Mungkin kalau makan bareng-bareng bisa menawarkan pada teman yang lain, ayo saya hanya bisa makan kulitnya, lebih suka makan kulitnya, dagingnya saya kasih ke kamu ya, misalnya ada temennya yang A atau yang B, supaya jadinya ya bisa dihabiskan, mau di-share ya, orang gitu. dikasih daging. Jangan ditinggal begitu aja gitu ya. Ya. Baik, ada lagi? Ya, saya boleh masuk. Boleh, silakan. Jadi Tuhan Yesus itu mengingatkan agar kita tidak egois dan ingat kepada saudara-saudari kita yang lain. Jadi kita makan itu yang secukupnya saja. Jangan semua mau dimakan sendiri. Jadi harus berbagi dengan orang lain. Karena kalau
satu orang kan pasti makannya juga nggak terlalu banyak. Orang perutnya juga kecil kan, kecuali Pak Akyong. Pak Akyong makannya dikit, Pak. Pak Akyong perutnya gede soalnya. Perutnya doang yang gede. Perutnya doang yang gede. Kalau makanan habis dikit atau saya bungkus. Jadi makanlah secukupnya saja. Ya. Itu ajarannya adalah tidak egois dan mau berbagi kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya juga. Udah, itu aja. Ya, baik. Silakan. Baik, pada saat sosialisasi ya, sosialisasi AAP ini saya juga diingatkan nih, Bapak Ibu, kalau doa Bapak kami yang dikatakan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, di sini Tuhan juga mengingatkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Basuki dan yang lain, bahwa jangan egois, bahwa kata kami ini menjadi penting katanya, bahwa kita itu tidak hidup sendirian, ada orang lain loh di samping sebelah kiri kanan kita, tetangga, kemudian orang-orang lain di lingkungan kita, yang juga kita harus ingat bukan berarti kita punya uang, kemudian kita bisa beli, bisa makan mewah, kemudian kita bisa buang makanan itu semaunya kita, atau menyisakan makanan lah, dan kemudian dikasih orang, apalagi seperti dalam kisah kehidupan ya, digantung di pagar orang dan kemudian tidak layak sama sekali untuk dimakan. Jadi kata kami ini menjadi penting, bahwa kita tidak hidup sendirian. Mungkin begitu ya. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Dalam kehidupan Anda, perilaku apakah yang berpotensi menjadi sumber sampah makanan? Silakan. Dalam kehidupan Anda, perilaku apakah yang berpotensi menjadi sumber? Maksudnya apa ya, Bu? Menyimpan itu tuh, menyimpan makanan, sayuran dalam kulkas dalam waktu yang lama, nggak dilihat-lihat, nggak tahu betul. Nasi udah busuk, ikan udah busuk, sehingga kan kebuang jadi sampah. Betul. Yang nggak dilihat-lihat, tapi udah puasa gitu ya. Ya, betul. Di pesta-pesta misalnya ada tamu-tamu yang ambil makanan sampai rakus, tapi waktu makan tidak dihabiskan. Ya. Dan tamu yang belakangan datang tidak mendapat, misalnya yang pinggiran-pinggiran itu nggak dapat sisa lagi. Itu serakah namanya. Cuman dimakan sesuap, tapi nggak dihabisin gitu ya. Ya. Cuman makan sesuap, taruh. Biasanya di pesta gitu ya. Ya, keterlaluan itu mah. Iya. Nggak dihabiskan. Juga perilaku membeli berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan biasanya kalau ada diskon. Ya benar, Bu. Kan terus membeli dalam jumlah banyak gitu ya. Ya. Karena kuat habisinnya biasanya gitu. Betul, Bu. Iya. Ya itu terus disimpan lupa, jadi udah busuk, udah kadaluarsa ya kadang-kadang. Betul, Bu. Jadi ngeri jadinya. Itu nonjok saya juga tuh, Bu. Karena saya pernah soalnya. Kadang-kadang kan kita lupa, sibuk, pulang lupa. Pagi pulang malam, lupa tuh. Iya, yang di lemari es. Benar. Akhirnya jadi jasad renik gitu deh di lemari es. Iya. Malu-maluin ya. Enggak lah, itu mah sering kali. Manusiawi. Iya, saya juga sering dulu. Iya. Itu mah udah dah. Tahu-tahu udah busuk aja ini, aduh. Kelas 9. Belum. Ada lagi? Ini Bu Marina. Ya. Ada lagi yang selama pandemi ini kan sempat ada isu-isu bahwa nanti makanan akan susah. Jadi bagi orang-orang yang paranoid, ketakutan kelaparan, jadi mereka menyimpan makanan sampai 2-3 bulan. Waduh.
Ada kan yang begitu. Adalah aksi borong menumpuk makanan. Iya, kan? ya supermarket penuh. Iya. Ya, betul. Betul banget itu. Tapi ada ini juga ya, kalau sempat juga ada kelangkaan vitamin C itu. Sekarang kalau kita mau beli vitamin C di Shopee atau di Tokopedia, itu dibatasin hanya boleh 2 botol. Nggak boleh lebih. Sampai sekarang. Sebenarnya pembatasan itu juga bagus ya, supaya bisa berbagi dengan yang lain gitu. Ya. Kasihan ya kalau orang butuh, jadi nggak mau cari itu nggak dapet gitu. Ya, sempet kan ya langka vitamin C. Masker juga ya. Masker iya betul. Awal-awal sampai mahal gitu ya. Ada orang yang borong, wah, gudang, aduh, apartemen, jual harga tinggi. Iya betul Bu. Ya. Luar biasa itu. Aduh, tidak ini ya, aduh, dalam keadaan itu masih. Dosanya berlipat-lipat itu. Iya. Itu sebenarnya kejahatan dalam terhadap kemanusiaan ya, termasuk kejahatan sebenarnya kategorinya. Nimbun masker, borong masker gitu. Nggak ingat yang lain ya. Betul, nggak ingat yang lain. Baik. Oke. Nah tadi Pak Akyong sebelum ini menyampaikan bahwa kalau pergi ke pesta-pesta tuh banyak orang ngambil makanan sampai yang di belakang nggak kebagian. Ya, ini sering banget kita lihat ya dan mengerikan. Ternyata Indonesia itu termasuk penyampah makanan terbesar setelah Arab Saudi ya. Jadi Saudi Arabia itu menurut FAO Badan Dunia tahun 2019 itu berapa ton itu, ribuan ton setahun itu ya. Jadi luar biasa, termasuk negara kita itu sebenarnya masih ada rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan, tetapi di sisi lain di kota-kota besar itu menyisakan makanan yang luar biasa, sisa makanan terbuang, sisa bahan makanan juga, makanan jadi maupun sisa bahan makanan. Memang perang kita terhadap maksudnya sampah makanan seperti itu. Baik, rangkuman sekarang. Saya tidak akan merangkum, tetapi barangkali dari suster atau Bapak Ibu mau menyampaikan satu kalimat atau berupa menyemangati kita, mengingatkan kita supaya dari bahasan ini, bincang-bincang ini ada satu kalimat yang menyemangati kita semua supaya meminimalisir atau bahkan tidak menjadi penyampah makanan. Jadi mulai dari diri kita sendiri ya. Silakan mungkin Suster Eti terlebih dahulu. Kalau saya, yang pertama-tama itu kita harus menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur untuk anugerah Tuhan berupa makanan dan yang lain-lain, tapi kan karena topik malam ini makanan, jadi pertama-tama kita mesti bersyukur karena Tuhan selalu menyediakan rezeki untuk kita. Nah, kalau orang yang bersyukur, orang yang selalu bersyukur, dia pasti akan dalam diri orang yang bersyukur, dia pasti tidak egois. Dia juga mesti ingat akan saudara-saudari di sekitarnya, sehingga apapun yang dilakukannya tidak hanya mikir dirinya, tetapi juga memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain itu tidak selalu dengan memberi loh. Tidak selalu dengan membagi apa yang kita miliki, itu baik, tetapi yang pertama-tama itu dari gaya hidup. Gaya hidup yang tidak konsumtif, gaya hidup yang tidak tidak membuang-buang, yang itu orang yang suka boros itu, gaya hidup boros yang tidak butuh tetapi beli karena kan dia punya uang, beli bukan berdasarkan yang dia butuh tetapi yang dia mau, yang dia inginkan. Sebetulnya nggak terlalu butuh. Kan Tuhan kan memang menyediakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya saya masih ada sana sini tapi karena berkelimpahan, tapi karena saya punya uang saya bebas beli apa saja. Ini itu orang-orang yang itu orang yang ego tadi. Kalau untuk tidak ego ya dia memang selalu bersyukur bahwa itu datangnya dari Tuhan. Lalu yang kedua bahwa saya itu tidak sendiri tetapi bersama orang lain. Dan kalau gaya hidup saya sendiri sederhana, tidak membuang-buang, itu juga secara tidak langsung kita membantu orang lain. Kita
kita memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Dengan saya konsumtif itu berarti kan saya ambil hak orang lain, saya tidak memberikan kepada orang lain. Tapi dengan saya sederhana, bukan berarti saya tidak makan, tapi makan secukupnya yang diperlukan kayak gitu ya, berarti kan orang lain akan jatah yang harusnya untuk orang lain saya tidak ambil begitu. Jadi selalu bersyukur, dalam bersyukur dia pasti akan memikirkan tentang sesama gitu, tentang orang lain. Itu saja sih. Terima kasih, Suster, luar biasa. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain barangkali. Apa nih kira-kira? Bu Maria kayaknya udah senyum-senyum, udah kalimat bagus nih. Tadi saya sama Suster Eti sama. Sama, oke, baik. Saya mau dengar suaranya host kita nih, Bu Lana. Gimana, Bu Lana? Ya, terima kasih Bu Marina. Seperti doa Bapa kami, di mana Yesus mengajarkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Maka sudah seharusnya kita mencukupkan diri dengan pemberian makanan yang Tuhan berikan pada kita. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, rasa syukur kita juga sebaiknya kita salurkan kepada sesama dengan memberi kelebihan makanan yang kita punya. Terima kasih, Bu Lana. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi ada Pak Eko mungkin? Atau Bu Eko? Sama tadi, Bu. Bagaimana? Sama? Sama Bu dengan yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik. Ya, ada lagi? Cukup ya mungkin ya. Baik. Kalau sudah, kita akan masuk ke dalam doa umat. Saya mohon bantuan dari Pak Andi, Pak Basuki, dan Pak Akyong untuk doa umat. Dipersilakan. Pak Andi, tolong di-unmute Pak Andi. Pak Basuki juga tolong di-unmute Pak Basuki. Ya, Pak. Di apa sih? Pak Andi dulu. Kita mulai berdoa Pak Andi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak. Amin. Doa umat. Pak Andi silakan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapak, curahkanlah rahmat-Mu agar kami dapat hidup rukun dan damai, saling menghargai dan dapat menerima segala perbedaan suku, agama, dan ras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mendoakan seluruh umat wilayah Bogor Tengah. Berkatilah kami semuanya, lindungilah kami dari virus corona, dan limpahilah kami berkat-Mu untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena sampai saat ini kami selalu diberi kesehatan dan juga makanan yang cukup,
sesuai dengan tema APP kedua ini tahun 2020. Semoga tema ini kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berikanlah kami iman yang kuat dalam menghadapi pandemi corona ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami umat-Mu yang kami persembahkan kepadamu. Terimalah doa-doa kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. amin. Marilah kita masuk ke dalam penutup. Sekarang kita bersama-sama berdoa, doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, aneka sampah makanan telah berserakan di bumi. Aneka sayur mayur berbagai jenis dan daging menumpuk basi di pinggir perumahan. Sementara banyak sesama kami yang kelaparan. Semoga kami dapat melihat dan mengatur hati serta langkah untuk menangkap semua pengalaman nyata ini menjadi kesadaran baru, paradigma baru. Hal ini kami perlukan agar kami mampu mengambil langkah yang tepat untuk menyikapinya. Demi Kristus Tuhan dan antara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita masuk dalam pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan dan kita dapat memiliki paradigma baru terhadap makanan. Marilah kita hening sejenak. Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah membuat kita memiliki paradigma baru terhadap makanan, sehingga sampah makanan menjadi berkurang. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pertemuan kedua aksi Advent Pembangunan 2020 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyi lagu penutup. Puji syukur 707. 707. Itu semua
kuasa. Oke. Dan kita percaya Silakan Bu Rifkah. Belum. Bu Rifkah. Pengumuman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di acara APP malam ini dan menginfokan untuk acara APP berikutnya dengan tema bijaksana mengolah dan mengelola makanan yang akan dipimpin oleh Ibu Lana. Rabu depan tanggal 16 Desember jam yang sama, jam 6:30 di Zoom yang sama. Sekian, terima kasih buat Sister, buat yang lainnya.